Feliciana Bartanurenya dari Fakultas Teknik Prodi Elektro Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi antar budaya. Berbicara mengenai komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, biasa kelompok, organisasi, bahkan masyarakat yang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Jennings dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus yang biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Berbicara mengenai komunikasi mencakup hal yang sangat luas. Salah satu yang kita akan bahas di sini adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut Stewart L. Tubis, komunikasi antar budaya adalah komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dan diketahui bahwa pernyataan ini beranggapan bahwa perbedaan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Selain itu, menurut Hamid Moulin berpendapat bahwa komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries yang merupakan sekelompok manusia yang menyeberangi lintas budaya. Misalnya, adanya berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi dalam satu sama lain. Jadi dengan kata lain, komunikasi antar budaya akan terjadi jika adanya komunikasi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda demi mencapai suatu tujuan komunikasi yang sama serta terjalin interaksi yang lancar. Yang berikutnya yaitu hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat komunikasi antar budaya merupakan kegiatan yang terjadi dalam komunikasi setiap individu dengan individu lain. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu, kita juga dapat memahami sisi-sisi perbedaan dari kebudayaan yang masing-masing. Hal ini juga seringkali kita jumpai di negara Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan begitu banyak keanekaragaman budaya, dan dari perbedaan inilah kita belajar untuk bagaimana saling mendukung, saling memelihara, dan kita lestarikan setiap budaya kita. Dan pada dasarnya komunikasi antar budaya memberikan dampak positif untuk mempermudahkan kita untuk bersosialisasi dan menghindari kesalahpahaman. Yang berikutnya adalah fungsi dari komunikasi antar budaya. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu menyatakan identitas sosial. Jadi dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Yang kedua yaitu untuk menyatakan integrasi sosial, yang dimana komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut. Yang ketiga yaitu menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Yang keempat yaitu hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplement serta hubungan yang selaras. Yang kelima yaitu sosialisasi nilai. Fungsi komunikasi antar budaya yang dapat memberikan ajaran dan kenalan nilai-nilai dari suatu kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang keenam yaitu untuk menghibur. Dalam hiburan apapun juga ada kegiatan komunikasi antar budaya. Hal ini dapat kita temukan saat menonton tarian, nyanyian, bahkan saat kita menonton drama. Dan tujuan komunikasi antar budaya itu untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda. Sehingga komunikasi budaya inilah yang menjadi alat atau yang akan berperan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, logika maupun definisi dan topik yang sedang dibahas. Dan berikutnya adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu adanya mobilitas, yang kedua ekonomi, yang ketiga teknologi, yang keempat imigrasi, dan yang terakhir ada politik. Nah, sekarang ini kita akan belajar apa sih manfaat dari mempelajari komunikasi antar budaya. Berbeda halnya dengan komunikasi antar budaya yang terletak pada pola atau cara hidup seseorang yang berbeda-beda.
dan membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi, sehingga perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya. Karena dengan mempelajari komunikasi antar budaya ini akan mendapat manfaat dalam berkomunikasi ketika kita menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda atau orang yang dari budaya yang berbeda pula. Jadi dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sudah mengetahui bagaimana komunikasi antar budaya itu terjadi atau dimulai dari faktor hingga manfaat dari komunikasi antar budaya itu sendiri. Komunikasi antar budaya merupakan sesuatu yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sering sekali kita jumpai di mana-mana, dan sehingga pentingnya kita untuk mempelajari komunikasi antar budaya agar tidak timbulnya ketidakpastian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.